Pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya ke Bung Eson dulu. Bung Eson, sebetulnya untuk bagi publik sendiri, untuk menilai dan juga bagi KPK untuk menilai bahwa sebuah kasus ini besar atau kecil, dihitungnya dari mana sih sebetulnya? Ya, kalau bicara misalnya dari aspek jumlah kerugian negara, kemudian aktornya, betul memang kalau seperti disampaikan Febri, ini debatable nih kalau bicara soal aktor di daerah, kecil gede. Dari perspektif kita, ya itu kan harusnya kasus tangani oleh kejaksaan tinggi atau Polda di daerah, bukan tangani KPK. Tapi beberapa orang kan suka kecewa dengan institusi penegak hukum di tingkat lokal, makanya laporannya langsung ke KPK. Gitu. Nah, di luar itu ya apa ya, banyak lagi-lagi ekspektasi publik kepada KPK lebih tinggi daripada kejaksaan dan polisian. Kalau misalnya 180 nama nanti akhirnya kemudian dilimpahkan begitu ya kepada penegak hukum lainnya, mampukah kemudian publik percaya betul bahwa kasus-kasus ini akan betul-betul ditangani begitu dengan baik dan bahkan mungkin bisa menemukan bukti baru begitu? Ya, paling tidak begini, ketika kasus, saya yakin bahwa KPK nggak akan mungkin menangani 180 nama ini secara langsung. Ya. Ada proses pembagian, kayak pelimpahan beberapa kasus-kasus yang mungkin dilihat lagi soal kapasitas aktornya. Nah, cuma pesan saya kepada KPK bahwa ketika ada proses pelimpahan itu nggak bisa dibiarkan begitu saja. Takutnya nanti tiba-tiba di SP3 atau kasusnya dibuat main, dilemahkan dakwaannya di proses penuntutan misalnya gitu. Nah, konteks koordinasi supervisi ini harus ditingkatkan. Limpahkan boleh, tapi jangan ditinggalkan. Tapi harus ada mekanisme supervisi. Kalau dia nggak serius atau main-main atau ada korupsi dalam penanganan perkara korupsi, KPK bisa ambil alih itu. Dan itu terjadi di beberapa kasus ya. Oke, baik. Saya ke Bung Febri. Bung Febri, kalau misalnya tadi memang sudah Anda jamin begitu, pasti KPK akan melakukan supervisi. Mampukah kemudian KPK akan mengambil kembali kasus tersebut kalau misalnya KPK menilai bahwa kasusnya tidak ditangani dengan baik, Bung Febri? Pertama yang harus dilakukan oleh KPK di tahun ini tentu saja memilah dengan lebih detail dan spesifik 180 nama tersebut dari beberapa kasus, mana yang bukti-buktinya cukup kuat, level aktornya seperti apa, baru kemudian kita bisa klaster lagi apakah ini ditangani oleh KPK atau dilimpahkan ke penegak hukum lain, tentu saja dengan mekanisme koordinasi dan supervisi. Dan KPK punya kewenangan itu. Sejauh ini kami juga terus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Dan dalam pelimpahan tersebut tentu saja tidak mungkin akan ditinggalkan. Namun ada satu isu krusial yang juga perlu kita perhatikan terkait dengan dukungan anggaran dan operasional tentu saja buat kepolisian dan kejaksaan. Apakah misalnya ketika sebuah perkara dilimpahkan, itu secara otomatis kemudian ada dukungan operasional dan anggaran di kepolisian dan kejaksaan. Itu juga menjadi isu krusial yang kami perhatikan tentu saja. Oke, baik. Sebelum kita menutup dialog, saya ke Bung Eson dulu. Mungkin harapan Anda terkait dengan pengusutan dari 180 nama ini akan seperti apa, supaya betul-betul publik yakin bahwa ini betul-betul akan diusut dan kemudian alat bukti baru akan ditemukan meskipun sudah lampau sudah terjadi begitu lama. Kuncinya adalah jangan sekedar bongkar tapi tuntas gitu. Jadi kan pengalaman-pengalaman sebelumnya beberapa kasus-kasus yang tangani KPK ya KPK bongkar tuh di kementerian, di institusi penegak hukum dan sebagainya tapi tidak tuntas. Nah, tugas dari KPK di 2017 ini adalah menuntaskan kasus-kasus yang pernah dibongkar sebelumnya. Jadi jangan ada PR, jangan ada koruptor yang bebas melenggang begitu saja walaupun sebenarnya bukti-bukti sudah cukup kuat. Oke, baik Bung Eson, terima kasih telah hadir sama kami di Prime Time Talk. Bang Febri, terima kasih telah bergabung sama kami melalui KPK. Terima kasih, selamat malam. Dan pemirsa, saat lagi Anda dapat menyimak Connect 360. Demikianlah Prime Time Talk kali ini. Anda dapat memberikan informasi dan saran kepada kami lewat email di redaksi @berita12tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube, serta Instagram. Atas nama seluruh kabar kerja yang bertugas, saya Kevin Egam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.